Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak kelas 1 dan kelas 2 yang solih dan solihah, alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustadz Gofur di sore hari ini. Persiapan kita untuk berlatih, tapi izinkan sebentar Ustadz Gofur memberikan sedikit cerita yang itu membuat kita supaya tambah sayang dengan kakak, tambah sayang dengan saudara, tambah sayang dengan semuanya ya, dengan ayah, bunda, papa, mama, abi, umi ya. Oke. Pernahkah kalian mendengar atau tahu cerita tentang Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yusuf adalah nabi dari putra Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf adalah cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf memiliki saudara laki-laki yang mungkin beda dengan ibu. Beda ibu ya, beda ibu. Memiliki saudara 10. 10 yang beda ibu, saudara laki-laki. Yang satu ibu dan satu ayah, yaitu Benyamin. Jadi ada 11 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Yusuf suatu ketika bermimpi. Ini tercantum di dalam Al-Quran. Tercantum di dalam Al-Quran surat Yusuf menceritakan tentang suatu ketika Nabi Yusuf ini bermimpi, dan mimpinya adalah beliau bermimpi melihat bintang, 11 bintang, ya, 11 bintang, dan bulan serta matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Dan kemudian ayahnya berpesan, jangan sampai ini kamu ceritakan atau terdengar dari saudara-saudaramu yang lain. Tapi karena namanya syaiton itu adalah menggoda dan mengajak kepada manusia untuk masuk atau menjadikan teman, ya, dijadikan teman oleh setan, nanti berkumpul di nerakanya Allah, maka setan ini mulai. Karena satu waktu malam hari itu ada ibunya yang lain, ya, karena waktu itu Nabi Yusuf ibunya sudah meninggal, ya, maka diasuh dengan ibu-ibu yang lain, ya, dengan istrinya Nabi Yakub yang lain. Mendengar itu, istri dari Nabi Yakub atau ibunya yang lain, ya, ibu tirinya Nabi Yusuf ini bercerita kepada anaknya, bercerita kepada yang lain. Akhirnya yang bernama saudaranya Nabi Yusuf yang bernama Yahuda akhirnya membuat makar, rencana dengan saudara-saudaranya. Lalu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur tadi Nabi Yusuf sambil berteriak-teriak karena masih kecil, ya, saudara-saudaranya yang lain itu sudah beranjak remaja. Kemudian di dalam sumur tadi Nabi Yusuf diangkat. Tapi ini anak-anak yang soleh dan soleha perlu ini, coba perhatikan. Nabi Yusuf berpesan kepada saudaranya yang lain, berpesan kepada saudaranya yang bernama Lavi, ya, berpesan kepada Lavi, tolong Lavi,
ini jangan sampai kau ceritakan kepada ayah. Karena apa? Karena nanti seandainya ayah itu tahu dan ayah mendengar bahwasannya saudara-saudaraku yang lain ini memiliki rencana yang seperti ini, maka ketika ayah itu murkah, marah, maka akan terjadi bencana kepada saudara-saudaraku yang lain. Maka tolong dijaga Lavi, jangan sampai cerita ini terdengar kepada ayah. Lalu kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir sama saudagar yang berasal dari Saudi, ya, berasal dari Mekah, ya, yaitu masih bernama Malik ibnu Zar, masih keturunan dari Nabi Ismail, Karena Nabi Yusuf tadi tidak bercerita, akhirnya Nabi Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh bendahara Mesir yang bernama Butifar dan Zulaiha. Yang akhirnya anak-anak tahu tidak, suatu ketika Nabi Yusuf ini akhirnya dipenjarakan karena tidak mematuhi perintah dari dari majikannya. Dipenjarakan dan Nabi Yusuf mengatakan ini lebih baik aku dipenjara daripada aku menuruti perintah yang itu bertentangan dengan perintah Tuhanku atau larangan dari Tuhanku. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara dan kemudian karena Nabi Yusuf ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu mentakwilkan mimpi. Ya, akhirnya Nabi Yusuf suatu ketika ada sama-sama narapidana, orang yang dipenjara itu 2 orang bermimpi. Yang satu bermimpi membawa kue di nampan ditaruh di kepala, dan yang satu akhirnya kuenya tadi dipatuhi sama burung gagak, dan yang lainnya yang satu lagi itu memerah anggur langsung ditaruh di cawan dan dikasihkan minum anggur tadi kepada raja. Tapi raja tadi itu dengan bermuka masam, bermuka marah. Akhirnya ditakwilkan mimpinya tadi ditakwilkan sama Nabi Yusuf. Bedanya takwil dengan arti, nah ini yang perlu diketahui. Kalau takwil itu pasti terjadi, kalau arti itu sesuka hati terhadap orang yang mengartikan mimpi. Nah, itu. Yang bisa mentakwilkan mimpi ini adalah orang-orang yang mungkin punya karakteristik ya yang itu sudah mendapatkan gambaran dari Allah ya. Kalau kita ini belum bisa ya. Jadi anak-anak yang soleh dan solihah kalau mimpi begitu terus jangan diartikan wah aku nanti terjadi. Apalagi kalau mimpi jelek, sunnah Rasulullah kalau kita bermimpi jelek maka tidak diperkenankan untuk diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau mimpi kita baik, mimpi kita senang, diperkenankan untuk diceritakan kepada orang lain. Anak-anak yang soleh dan solihah akhirnya dari mimpi tadi itu Nabi Yusuf akhirnya bisa mengartikan mimpi dari raja Amunhatep IV ya, yang bermimpi bermimpi melihat sapi gemuk-gemuk yang makan di daerah Sungai Nil yang ada di Mesir. Itu lalu ada sapi yang keluar dari Sungai Nil 7, sama-sama 7 tapi kurus-kurus yang akhirnya memakan sapi-sapi yang gemuk tadi. Di hari yang berikutnya Raja Amunhatep IV ini juga mimpi melihat gandum yang subur-subur ya, gandum yang hijau dan subur-subur akhirnya dimakan sama gandum yang kering-kering ya. 7 juga. Akhirnya Nabi Yusuf diminta untuk mentakwilkan mimpi tadi dan akhirnya Nabi Yusuf bisa mentakwilkan dan benar terjadi. Setelah benar terjadi, apa artinya 7 tahun Mesir itu akan dilanda kesuburan yang luar biasa, andaikan ditanamkan di bebatuan pun insya Allah bisa akan tumbuh begitu.
Tapi 7 tahun berikutnya dilanda paceklik yang luar biasa. Sampai Sungai Nil pun akhirnya kekeringan, kering gitu. Sampailah di paceklik ini sampai ke daerah-daerah tertentu, sampai di daerah Kan'an, di daerahnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub berasal. Tapi Nabi Yakub masih di Kan'an bersama saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Akhirnya Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari gandum sampai ke Mesir dengan membeli, dan dari situlah Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya, yang akhirnya Nabi Yusuf ini dipertemukan oleh Allah, ya. Tapi Nabi Yusuf tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Walaupun Nabi Yusuf tadi sudah dimasukkan ke dalam sumur oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya tadi. Sudah dijual, sudah dipukuli, masukkan sumur, bahkan hampir dibunuh. Tapi Nabi Yusuf tidak memiliki sakit hati. Memiliki sakit hati, iya, tapi tidak pernah memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Anak-anak yang soleh dan soleha, inilah yang pesan yang perlu di garis bawahi, diitukan sama Ustadz Ghafur, bahwasanya ketika kita memiliki saudara, memiliki teman, memiliki tetangga yang itu mungkin tidak baik dengan kita, jangan langsung juga kita tidak baik juga, tapi berusahalah untuk membaiki mereka. Yang insya Allah ketika kita berbuat baik kepada mereka, Allah pun juga akan membuat baik, menjadikan diri kita akan juga baik. Lebih dari itu. Jadi anak-anak, pesan dari Ustadz Ghafur dari cerita Nabi Yusuf tadi ini adalah bersifat tawadhu. Tawadhu itu patuh kepada ayah dan bunda, terus bersifat sayang kepada saudara-saudara, bersifat memiliki sifat sayang kepada piaraan, entah kucing, burung, ikan. Jangan lupa untuk diberikan makan, jangan lupa untuk diberikan minum kalau dia memerlukan minum. Tapi kalau ikan nggak perlu minum ya, kalau ikan nggak perlu minum tapi perlu makan. Tapi ingat, jangan sampai terlambat untuk memberikan makan, karena salah satu itu adalah bentuk kasih dan sayang kita umat muslim atau manusia kepada hewan piaraan kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin itu yang bisa disampaikan sama Ustadz Ghafur, dan kali ini kita akan mereview jurus yang setelah lama, ya mungkin kemarin Ramadan, awal Ramadan masih sempat libur ya. Ini kita akan mereview, dan ingat Ustadz Ghafur tunggu untuk apa? Untuk setor video jurusnya. Ini ya, yang terbaik insya Allah nanti akan dapat hadiah. Ya, Ustadz Ferdi sudah menyiapkan hadiah buat anak-anak kelas 1 dan kelas 2 untuk yang hebat-hebat. Nah, ingat juga untuk senantiasa berkasih sayang dengan saudara-saudara yang lain, entah kakak, adik, atau yang lain. Oke, kita mulai berlatih terlebih dahulu ya. Kita berdoa setelah ini. Oke. Anak-anak sekalian, kita awali dengan berdoa ya. Persiapan berdoa. Sikap tapak suci. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Berdoa selesai. Berdiri. Hop. Sikap tapak suci. Hormat. Tegak. Pemanasan terlebih dahulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari stretching. Ikuti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan yang kanan diangkat, taruh belakang, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan yang kanan taruh depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kakinya. Yo, kakinya yang enggak goyang-goyang. Nah, hebat nih. Jempol 2. Ayo siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sikap tapak siji. Kita awali dengan mereview ya. Ustaz Gobut gerak terlebih dahulu. Jurus yang kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Oke. Kita kemarin sampai hitungan 20 ya, anak-anak yang soleh dan solehah. Ingat hitungan ke-20 kemarin insya Allah sudah banyak yang hafal. Tapi kemungkinan masih ingat gak ya? Semoga saja masih ingat sih. Hebat anak-anak kelas 1, kelas 2. Oke, siap. Ulang lagi ya. Kita bersama-sama sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangkis, mawar muka ke atas ya. Tangkis mawar layu. Ya. 9, tangkis mawar mekar, tangkis mawar layu. 10, pukul katak mawar katak kembar, mawar mekar kembar. 11, tangkis Jawali mengibar saya ke bawah. 12, tangkis atas, pukul kiri, ya, tendang. 13, tangkis mawar mekar, mawar layu. 14, balik badan 2. 15, maju pukul kiri, tangkis kiri, pukul kanan. 16, tendang ikan terbang, pukul katak, tangkis mawar mekar, tangkis mawar layu. 17, 18, 19, 20, tendang ikan terbang kiri, tangkis Raja Wali. Naga terbang atas, naga terbang luar, naga terbang dalam. Oke. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa diulang-ulang ya. Nanti yang hebat kalau sudah hafal bagus segera dikirim ke alamatnya, nanti akan dikasih melalui dari wali kelas masing-masing ya. Dari wali kelas masing-masing. Insya Allah yang selesai dan bagus, insya Allah lurusnya bagus akan dapat hadiah. Ustadz boleh nggak diedit? Ya silakan saja asal nggak ketahuan ya. Oke, cukup itu. Setelah ini kita akan tutup ya. Jangan lupa menjadi santun itu insya Allah mudah ya. Dan jangan ada rasa dendam dengan siapapun, walaupun itu orang lain telah menyakiti kita sampai mungkin nggak bisa dihapus Ustadz ya, tapi tetap tidak ada, jangan ada rasa dendam. Insya Allah Allah akan menjadikan diri kita akan lebih baik. Sikap tapak siji, duduk siap, persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Diri top. Sikap tapak siji, hormat, tegak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru latihan jalan. Terima kasih.